yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para bapak ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya tak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan sholat subuh di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, ini hari yang ke berapa ya? Hari yang keempat ya. Hari yang keempat, karena Ramadan mulai dari hari Kamis ya. Para bapak ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang fitrah kita sebagai manusia yang berakidah ya. Bagaimana kita dilahirkan akan semakin meyakinkan bahwa diri kita itu betul-betul diciptakan oleh Allah dan betul-betul diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Jadi akan membuktikan bahwa dari ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di sini akan saya menyampaikan tentang hadis arba'in yang keempat tentang penciptaan manusia. Saya tak henti-hentinya dengan membaca hadis arba'in ini, walaupun tidak hafal ya dari urutannya, tapi ini menunjukkan tentang keimanan kita itu akan semakin bertambah gitu. Dengan hadis arba'in yang keempat, yaitu tentang proses penciptaan manusia. Sini akan saya sedikit bacakan tentang hadis arba'in yang keempat. Nanti mungkin di rumah bisa dibaca lagi, monggo Bapak Ibu sambil dibaca dengan artinya ya. An Abdurrahmani Abdillah ibni Mas'udi radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduqu inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawma nutfah summa yakunu alaqaha misla dalik summa yakunu mudghatan misla dalik summa yursalu ilaihil mulku fayanquhu fihi ruh. Kalau sampai sini kita dibaca sampai sini, kemudian baru sampai situ kita baca artinya ya, bahwa di sini dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang jujur dan terpercaya, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara ya, seperti rezekinya dan seterusnya ya. Di hadis arba'in yang keempat ini, kalau memang saya melihat dari hadis arba'in ini bagaimana manusia diciptakan mulai dari nutfah, kemudian mudghah dan alaqah, itu dalam bahasa Arabnya seperti itu. Kemudian kalau dalam bahasa Indonesianya mungkin dari tetes mani, kemudian jadi zigot ya. Nah, kemudian ditiupkan ruhnya ya. Di zigotnya mulai dari daging ya, kemudian sampai ke proses tulang belulang dan seterusnya, bagaimana proses pembentukan manusia seperti itu ya. Kalau dalam teorinya ada teori cephalocauda sama proximodistal. Jadi teorinya itu mulai dari kepala sampai ke kaki, yang tengah yang lebih cepat matang. Itu dalam teori Opskin ya. Teori tentang Opskin itu tentang kehamilan, tentang kelahiran manusia, bagaimana diciptakan seperti itu. Kemudian ditiupkan ruhnya. Di situ ada waktu 40 hari 40 hari 3 kali sampai 120 hari baru ditiupkan ruhnya. Berarti kurang lebih 4 bulan manusia ditiupkan ruhnya. Kalau sebelumnya hanya sebagai makhluk biologi saja, tapi setelah 4 bulan bukan hanya makhluk biologi saja, tapi sudah makhluk psikologi juga, itu sudah masuk jiwa dan ruhnya setelah 4 bulan. Berdasarkan dari perhitungan medis, 4 bulan itu sudah
terjadi tanda-tanda kehidupan, dalam artian jiwanya sudah ada, dia mulai bergerak, tapi sebelumnya tidak ada gerakan, hanya getaran-getaran saja, hanya denyutan-denyutan saja kehidupan. Misalnya ada denyutan dari darah, kemudian bagaimana makanan masuk ke dalam zigot itu, tapi setelah 120 hari itu mulai janin itu bergerak, mulai dari getaran-getarannya. Mungkin 5 bulan, 6 bulan akan semakin terasa oleh ibunya. Inilah bahwa ternyata bahwa hadis ini sebagai referensi dari ilmu pengetahuan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai dari masa konsepsi. Inilah dari sini, dan di sini setelah ditiupkan ruhnya, maka bukan hanya biologi saja, tetapi psikologinya sudah berkembang di situ. Anak sudah bisa merasakan, tentu merasakan melalui ibunya. Bahkan setelah 4-5 bulan itu bisa merasakan langsung stimulasi dari luar. Misalnya ada suara-suara kakaknya, ya. Dia sudah mulai ada, kalau sudah ada gerakan-gerakan dia sudah bisa merasakan. Dan bahkan ada pendidikannya untuk menstimulasi ini, ada pendidikan masa pranata dalam bahasa ilmiahnya begitu. Jadi pendidikan pada masa kandungan harus bagaimana setelah 4 bulan ini. Kalau sebelum 4 bulan pendidikannya itu murni kepada ibunya biar merasa nyaman, merasa aman, merasa tenang, sehingga anaknya juga merasa aman, merasa nyaman, merasa senang, akan merasakan seperti itu ya, kalau ibunya senang. Tetapi pada masa ini juga seorang ibu, karena hormon-hormonnya sedang tumbuh dengan pesat, hormon-hormonnya sedang tumbuh dengan pesat, sehingga emosinya juga menjadi labil dari 0 sampai 4 bulan. Ini bapak-bapak biar bisa lebih mengetahui ya, nanti kalau enggak bisa tanyakan sama ibu-ibu yang pernah hamil gitu ya. Bisa merasakan dari 0 sampai 4 bulan itu emosinya labil, baper, sensi gitu ya, mudah tersinggung. Karena apa? Karena hormon-hormonnya berkembang dengan pesat. Tapi seorang ibu walaupun dia dalam kondisi yang labil, dia harus bisa menahan dirinya untuk mendidik janinnya. Itulah yang luar biasa, karena harus ada ibumu ya. Bukan hanya berat secara fisik saja mengandung, tapi secara beban psikologis juga seperti itu. Karena marahnya ibu, emosinya ibu itu juga akan nanti akan transfer kepada anaknya yang bisa merasakannya. Entah anaknya menjadi suka sedih, kemudian anaknya juga suka marah dan lain sebagainya. Karena apa? Karena pengaruh emosi ibu saat ini ya. Pada saat sedang dia hamil. Ini juga bapak-bapak harus tahu bahwa kadang-kala pada saat ini ada dinamakan dengan masa mengidam ya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu harus mengetahui masa mengidam itu biasanya ibu-ibu meminta keinginan-keinginan yang lebih, perhatian-perhatian yang lebih. Nah, ini tugas orang bapak bisa memberikannya. Karena kita tidak bisa membedakan apakah ini keinginan ibu atau keinginan janin. Pada masa 0 sampai 4 bulan sulit kita untuk membedakan. Maka anggaplah bahwa ini adalah keinginan janin. Karena kalau ibunya sedih, ibunya sakit, janinnya juga akan merasakan, itu berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia selanjutnya. Kemudian juga teringat bahwa ini di sini adalah sudah ditiupkan ruhnya. Sebelumnya ada alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah, manusia itu pada intinya di situ sudah ditanya oleh Allah, siapakah Tuhan? Dan kemudian sudah mengatakan, aku bersaksi, engkaulah Tuhanku. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Makanya manusia dalam keadaan kepepet biasanya selalu untuk meminta kepada Allah. Banyak diilustrasikan dalam beberapa keterangan, dalam beberapa cerita. Kalau di tengah lautan itu ada badai, mesti yang dimintai tolong itu kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian juga dalam keadaan kita mungkin sedang sedih, susah, biasa meminta tolong kepada Allah. Tapi kalau sudah hidupnya senang lagi, minta tolongnya kepada banyak yang lain, entah kepada ruh-ruh atau kepada pohon-pohon atau kepada yang lain-lainnya. Banyak yang syirik seperti itu. Tapi dalam keadaan betul-betul terancam jiwanya, terancam keselamatannya, manusia meminta kepada sang penguasa, entah yang mungkin dinamakan apa dalam dirinya, tapi itu menunjukkan kepada ada sesuatu yang lebih dari dirinya. Dan manusia walaupun ateis, tidak percaya sama Allah, tidak percaya sama Tuhan, akan merasa di atas dirinya ada sesuatu yang lebih yang dia tidak ketahui.
entah namanya keberuntungan, entah namanya mungkin kesialan. Aku sudah berusaha sebaik mungkin tapi kok tidak sukses, ini sebuah kesialan saja. Dia merasa kalau ada sesuatu di luar dirinya, kemudian bahwa aku itu tidak bekerja semaksimal mungkin tapi kok hasilnya baik, oh ini keberuntungan. Padahal itu adalah kepuasan Allah. Itu menunjukkan manusia itu sebenarnya mengakui akan adanya sang pencipta, karena alastu birabbikum tadi ya, dia sudah menyaksikan, hanya dalam bimbingan pendidikannya dia tidak mengetahui tentang Tuhannya. Para bapak ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah, alhamdulillah bahwa kita selalu dididik dan diajarkan di dalam ajaran Islam, yang ajaran yang sudah sangat jelas kebenarannya, sangat jelas sesuai dengan fitrah kita, fitrah manusia, dan Allah sangat mengetahui tentang bagaimana kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang diciptakan olehnya. Maka dari itu sudah sepatutnya kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara ya kita beribadah sesuai dengan perintahnya dan kemudian menjauhi sesuai dengan larangannya. Ada hablum minallah, ibadah langsung kepada Allah, dan juga hablum minanas, bagaimana kita berinteraksi dengan manusia dengan sebaik-baiknya. Semoga dengan kuliah subuh ini yang sedikit ini yang bisa sampaikan bisa bermanfaat buat diri saya dan juga buat Bapak Ibu yang berbahagia, paling nggak bisa menguatkan tentang keyakinan kita, tentang ajaran kita, tentang Islam, dan tentang kebenaran yang Allah berikan kepada kita semuanya. Apalagi di Masjid Yaum ini banyak sekali kajian, alhamdulillah kita bisa banyak belajar bagaimana tentang ajaran Islam dan bagaimana kita mengamalkannya. Karena kalau hanya tahu saja tapi tidak diamalkan, bagaikan pohon tak berbuah. Al ilmu bila amalin kas sajari bila samar. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.